Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tafsir surah Al-Baqarah yang kita sudah baca ayatnya kemarin. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mufassir al-allamah al-syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taysiril Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamin Mannan. المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه وكان الله تعالى قد أمر بحفظه الأيمان قد أمر بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه وحرم إقامته على يمينه ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث أو على فعل مكروه استحب الحنث وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين anil hinthi. Baik, Hasan. Al-maqsudu. Indah. Al-maqsudu. Bismillah. Al-maqsudu mubtada. Minal yamini. Jar majrur. Wal qasami. Ataf. Ta'zimu. Khabar. Dari Maksudu. Al-maqsudu. Al-muqsami. Mudhaf ilaih. Bihi. Jar majrur. Betul. Sampingnya. Wa ta'kidu. Ataf. Al-muqsami. Mudhafun ilaih. Alaihi. Jar majrur. Wa kana. Temannya laisa. Allahu. Isim kana. Ta'ala. Fil madhi. Qad amara. Qad alamat fi'il amara fil madhi. Betul. Sampingnya. Bihifdi. Jar majrur. Al-aimani. Mudhafun ilaih. Wa kana. Karena temannya laisa. Muqtada. Isim kana. Dalika. Mudhafun ilaih. Betul. Ahsan. Sampingnya. Hifdaha. Hifdho khabarnya kana. Khobar kana. Ha mudhafun ilaih. Fi kulli. Jar majrur. Syai'in. Mudhafun ilaih. Betul. Ahsan. Sampingnya. Walakinna. Saudaranya inna. Saudaranya inna. Allaha. Isim lakinna. Ta'ala. Fi'il madhi. Istatna.
fi'il madhi. Min dalika Jar majrur. idza. Dzarf maf'ul fih. Ahsan. Sampingnya kanal birru. Karena keluarga Inna. Karena saudara-saudaranya Laisa. Keluarganya Ina ya. Betul keluarga ya. Tapi bukan saudaranya. Mantap tuh. Dari mana lagi itu keluarga? Aneh tuh. Pernah juga aneh. Abdul Khalik sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Jadi tidak beramal. Iya. Itu harus ke keluarga juga. Keluarga. Tidak sama amalan keluarga sama sepupu. Nah, kalau saudara, kenapa dibilang saudara? Karena sama tugasnya. Kalau sepupu tidak sama, kan haram dinikahi. Haram kita berduaan dengannya. Nah, itu yang bilang sepupu itu salah. Iya. Kalau sepupu tidak sama, jadi Inas sepupu. Inas sepupunya Kana. Nah, karena beda tugas. Iya, kalau sepupu Kana enggak. Ini lagi lebih luas lagi, keluarga. Wah, dari ayah, dari ibu, banyak ini. Iya, keluarga. Jadi keluarganya Inna ya. Jadi ini juga keluarganya Donna. Kan nawasih toh. Jadi nawasih itu baku berkeluarga semua itu. Inna, Kana, Donna. Nanti ada lagi af'alul muqarabah. Nanti ada lagi huruf musyabbah bilaisa. 5 semua nanti. Satu keluarga. Nah, satu keluarga. Akan kita dapat semua nanti keluarga-keluarga itu di mutamimah. Paham kan? Keluarga. Nah, beda amalan keluarga. Terus, jadi tadi yang benarnya apa? Keluarga atau saudara? Saudaranya. Saudaranya ya, karena sama amalannya. Betul. Ahsanta. Albirru Isim kana. bil yamini Jar majrur. yatadammanu. Fil mudhari marfu. Betul. Sampingnya tarka Maf'ul bih. ma. Mudhafun ilaih. Ahsanta. Huwa Mubtada. ahabbu Khobar. ilaihi. Jar majrur. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun Ilaih. ilaihi. Mana mudhaf? Jar majrur. Jar majrur atau mudhafun ilaihi? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Mana mudhaf? Jar majrur Ustaz. Ilah. Mana huruf jar? Ilah. Ila. Huruf jar ila? Oh, mudhafun ilaih. Baik, yang terakhir apa? Iya, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Yakin? Yakin? Jangan kau lihat temanmu. Itu teman itu biar benar nak ketawai ki. Apalagi salah. Oh, huruf jar. Ilah. Huruf jar mana? Ilah. Ila. Dari mana antum tahu? Di nahu. Nah, baik. Huruf jar ila. Hinya berarti Jar majrur. jar majrur ini. Iya kan? Alhamdulillah. Santa. Sampingnya. Fanaha. Fil madi. Fi'il madi. Betul. Ibadah. Maf'ulun bih. Hu. Mudhafun ilaih. Ayyaj'alu an. Alat penasab. Yaj'alu. Fil mudhari mansub. Hukumnya mansub dengan tanda Hasfun nun. hadfun nun. Karena dia siapa dia? Amsilatul khams. Ahsanta. Sampingnya. Aimana. Maf'ulun bih. Hum. Mudhafun ilaih. Urdotan. Maf'ulun bih kedua. Dari Dari yaj'alu. Ahsanta. Yaj'alu temannya siapa? Temannya dhanna. Ahsanta. Betul sekali tahu. Temannya Donna. Temannya Donna. Ahsanta. Ai
Mani'atan sampingnya. Badal. Dari Dari urdatan. betul. Karena di sini juga tidak ada titik dua ya. Sekarang biasanya setelah ai titik dua. Ada Ustaz. Oh antum ada? Mantap. Kalau dibaca mani'atan badal dari urdotan. Kalau ada titik dua maka boleh dibaca mani'atun. Tapi sebagai khobar. Nanti bisa lagi dibaca ketiga mani'atan, i'rabnya juga lain. Bukan sebagai badal. Nanti insya Allah. Ya, karena setelah titik dua, tiga i'rabnya. Wahailatan di sampingnya. Atof. An yabarru. Yaburru. Kalau itu Fi'il mudhari mansub. dengan An. tandanya. Harfun nun. Betul. Ai yaf'alu. Yaf'alu. Badal. Badal dari. Dari an yabur. Betul. Sampingnya. Khairan. Maf'ulun bih. Betul. Wayattaku. Fi'il mudhari. Hukumnya. Marfu. Tanda nasr, tanda rofanya. Dhammah. Mana domanya? Nampak di situ. Ku ya. Iya. Nampak di ku ya. Iya. Yakin? Oh tidak, anu ini atof juga ke ya biru. Kenapa bisa? Berarti hukumnya Mansub. mansub. Tanda nasabnya Hadfun nun. hapun nun. Masa ada waw baru ada alif. Jadi kalau ada waw terus ada alif, dipastikan itu hadfun nun. Paham kan? Karena tidak ada yang ditambahkan alif setelah waw kecuali pasti hadfun nun. Dipahami nih? Jadi kalau ada kata yad'u, gini, sama yad'u. Ini beda alamat i'rabnya ini. Kalau antum dapat yad'u marfu, tanda rofanya dhammah muqaddar. Tapi kalau antum dapat yad'u baru ada alifnya, pasti ini hadfun nun. Karena ini alif namanya alif fariqah. Alif apa? Fariqah, pembeda antara alif asli, waw asli dan waw jamaah. Anda paham itu alif fungsinya? Jadi kalau ada alif pasti hilang nun. Kalau tidak ada alif, ya alamat itu di akhir. Alamat itu di akhir. Dipahami ini? Ini alif fariqah. Alif pembeda antara waw jamaah dengan waw lamul kalimah. Jelas sekarang? Jelas cara melihatnya? Ini sederhana tapi itu berguna dalam menentukan tanda i'rab. Menentukan tanda i'rab. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, betul. Ahsanta, Sharon. Maf'ulun bih. Betul, sampingnya. Wa yuslihu. Ma'tuf. Ke. Yaf'alu. Bisa juga. Baina. Maf'ul bih. Nasi. Baina maf'ul bih. Maf'ul fih. Oh, hampir. An-nasi. Mudhafun ilaih. Betul. Faman halafa. Sampingnya. Faman halafa. Mubtada. Faman mubtada. Man mubtada. Man mubtada. Halafa. Fil madi. Fi'il. Madi. Madi. Fi'il madi. Iya. Dia wazannya halafa ya. Halafa yahlifu. Kalau antum baca halif itu masdar. Itu masdar. Halifan. Jadi fi'il madinya halafa. Yahlifu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Faman halafa ala tarki Jar majrur. wajibin. Taat. Ala tarki wajibin. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kalau itu naat pasti tarkin.
wajibin sama-sama ditanwin. Kalau kata sebelumnya tidak ditanwin berarti mudhof. Setelahnya adalah mudhofun ilai. Jadi perhatikan. Ala tarki wajibin wajaba hinsahu. Wajaba boleh dibaca hinsuhu, tidak ada masalah sebagai fa'ilnya. Wajaba hinsuhu. Wajaba apa? Fil madi. Fil madhi. Hinsuhu Fa'il. fa'il. Betul. Ya. Kalau antum baca hinsuhu. Tapi di sini dia lebih cocok wajaba hinsahu. Karena fa'il dari wajaba domir mustatir kembali ke man tadi seperti halifa, seperti halafa. Halafa mana fa'ilnya? Mustatir takdirnya huwa kembali ke man. Sama semuanya itu ada fa'il kembali ke man. Dipahamkan? Kembali ke man. Wajaba hinsahu wa haruma iqamatahu. Sampingnya lagi haruma. Fil madi. In madi iqamatahu. Naib fa'il. Haruma Fa'il. fa'il. Haruma fi'il ma'lum. Kecuali dibaca seperti tadi hurima. Diharamkan. Tapi ini kan kita semua kembali fa'ilnya ada. Ada fa'ilnya. Takdirnya huwa kembali ke siapa? Man. Iya, dia diharamkan begitu. Dia haram bagi dia. Haram baginya. Terus ala yamini Jar majrur. waman halafa Halafa fil madi. fil madi ala tarki. Jar majrur. Nah, sampingnya mustahabbin Mudhafun ilai. ustuhibba Fil madi majhul. lahu Jar majrur. al-hinsu. Naib fa'il. Ahsan. Betul. Ahsan. Berikutnya lagi saat depannya. Waman halafa Halafa fil madi. ala fi'li Jar majrur. muharramin Mudhafun ilai. wajaba Fil madi. al-hinsu. Fa'il. Baik. Iya. Au ala Huruf jar. fi'li Majrur bi ala. makruhin Mudhafun ilai. ustuhibba Fil mudhari. al-hin Fil madi majhul. fil madhi majhul al-hinsu. Naibul fa'il. Tanta depannya. Wa ammal mubahu al-mubahu Mubtada. mubtada fayam bagi Fil madi. lihat bukunya jangan lihat Fil- saya. Fil mudhari. Fil Mudhari. mudhari kenapa bukan fil madhi? Karena dia ada netnya. Ada ana itunya. Paham kan? Fayam bagi fil mudhari berarti hukumnya Marfu'. tanda rofanya, Dhamma muqaddarah. penghalangnya Ya munasabah. itu kalau ya muannats ya mutakallim. Berarti ta'azzur. Itu kalau alif. Thiqal. Ketiga ada tikol. Tikol itu kalau ya sama waw akhirnya. Ya sama waw akhirnya tikol. Dipahamkan? Huruf akhirnya ya sama waw tikol. Kalau huruf akhirnya alif ta'addud. Kalau bersambung dengan ya mutakallim bukan huruf akhir. Bersambung dengan ya mutakallim maka munasabah. Ahsan. Fihi Jar majrur. hibdu. Hifzu. Khobar. Lah, Mubtada muakhkhar. lah. Fil mudhari. Fil madi. Hibdu. Hifzu. Tidak ada fil madhi wazan fi. Ini hifdu. Al-mubah. Mubtada muakhkhar. Lah.
Fa'il. Dari Fayambagi. yang bagi, belum punya fa'il. Belum punya fa'il. Hifdzul yamini Mudhafun ilaih. anil hinsi. Jar majrur. Terjemahkan. Yang dimaksud dari sumpah dan pengagungan terhadap yang disumpahi dengannya. Enggak. Jangan dan. Al-maqsudu bil minal yamin wal qasam sinonim itu. Tidak perlu diartikan dua kali. Yang dimaksudkan dengan sumpah adalah karena ta'zim khobar dari al-maksud. Ulang. Yang dimaksud dari sumpah dan pengagungan terhadap. Kenapa ada dan? Ini khobar bukan atof. Antum ada wawunya? Wa ta'zim. Tidak ada wawu. Baik. Kenapa ada dan? Kenapa ada dan? Adalah. Yang dimaksud dari sumpah adalah pengagungan terhadap yang disumpahi dan penguatan terhadap yang disumpahi atasnya. Paham tak? Jadi yang dimaksud dengan sumpah adalah mengagungkan yang antum pakai bersumpah. Makanya kita tidak boleh bersumpah untuk selain Allah. Dengan nama selain Allah. Kenapa? Kalau antum sumpah pakai nama selain Allah berarti antum ada pengagungan terhadap itu. Ada orang bersumpah dengan kuburan misalnya. Demi kuburan Syekh Fulan. Paham kan? Ada pengagungan. Makanya sumpah itu syirik. Kalau orang melakukan kepada selain Allah. Kenapa? Ini rahasianya. Namanya kalau orang bersumpah pasti ada pengagungan terhadap yang dia pakai untuk bersumpah. Kemudian yang kedua, wal muqsam alai. Dan menguatkan yang disumpahi atasnya. Kan ada yang dia pakai bersumpah. Kalau kita Allah. Dan ada yang dia sumpahi atasnya. Paham kan? Berarti dia menguatkan. Demi Allah ini barang asli. Berarti dia menguatkan kalau ini asli. Paham kan? Jelas kan? Kalau dia begitu. Iya, makanya tidak boleh kita sumpah bohong. Karena gimana caranya? Antum mau mengagungkan yang antum pakai bersumpah. Kemudian antum dusta. Tidak boleh. Itu tidak cocok. Itu tidak cocok. Dipahami ini kan? Jadi dalam sumpah itu ada dua yang harus antum perhatikan. Apa yang antum pakai bersumpah? Kemudian antum bersumpah atas apa? Untuk perkara apa? Iya, karena harus ada makna antum mau kuatkan. Antum mau kuatkan. Karena sumpah termasuk penguat. Terus. Dan sungguh Allah memerintahkan untuk meninggalkan sumpah. Menjaga. Dan sungguh Allah memerintahkan untuk menjaga sumpah. Dan hal yang diharuskan dari hal itu adalah menjaganya pada segala sesuatu. Paham tak? Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjaga sumpah kita. Hati-hati bersumpah, jaga sumpahmu. Dan keharusan dari hal tersebut kita jaga atas segala sesuatu. Umum, kita jaga sumpah kita. Kalau kita sudah bersumpah demi Allah, saya tidak akan begini. Antum jaga itu. Itu keharusannya. Dipahami ini awalnya? Kan Allah perintahkan kita untuk menjaga sumpah. Akan tetapi Allah mengecualikan dari hal itu. Apabila kebaikan itu dengan sumpah, maka akan mengandung bentuk meninggalkan apa yang lebih dicintainya. Paham tak? Kita diperintahkan untuk menjaga sumpah. Tapi kalau kita jaga sumpah kita tidak dibatalkan, kita malah akan meninggalkan apa yang lebih dicintai oleh Allah. Jangan dijaga. Batalkan sumpahnya. Anda paham ini? Kita sudah bersumpah. Demi Allah saya tidak mau begini. Antum sudah bersumpah itu. Tapi ternyata yang antum sumpah tadinya ini adalah hal yang Allah paling cintai. Lebih Allah cintai daripada antum yang antum sumpah tadi untuk menjaganya. Maka Allah kecualikan. Jangan kamu jaga sumpahmu. Batalkan sumpahmu, lakukan itu yang baik. Dipahamkan? Iya, jangan menjadikan sumpah kalian sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai antum bilang, kenapa antum tidak lakukan? Saya sudah bersumpah. Tidak boleh, batalkan sumpah. Dipahamkan? Ini dikecualikan. Terus. Maka Allah melarang hamba-hambanya untuk menjadikan sumpah mereka sebagai penghalang, yaitu menahan dan menghalangi mereka untuk berbuat kebaikan
yaitu mereka melakukan kebajikan dan menjauhi keburukan dan mengadakan perbaikan di kalangan manusia. Maka barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, maka wajib untuk melanggarnya. Wajib dia langgar. Maksudnya langgar sini batalkan sumpahnya. Paham maksudnya? Ada orang bersumpah untuk meninggalkan sebuah kewajiban. Wajib dia batalkan sumpahnya. Terus? Dan haram untuk menegakkan sumpahnya. Dan barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan hal yang dianjurkan, maka dianjurkan baginya untuk meninggalkannya. Paham tak? Ada orang bersumpah untuk tidak melakukan yang sunnah. Paham kan? Maka sunnah juga dia tinggalkan sumpahnya. Dia batalkan sumpahnya. Dipahamkan? Sunnah juga batalkan sumpahnya. Terus? Dan barang siapa yang bersumpah untuk melakukan hal yang diharamkan, maka wajib baginya untuk meninggalkan sumpahnya. Paham kan? Kalau dia bersumpah untuk melakukan yang haram, dia bersumpah demi Allah saya akan melakukan itu. Padahal itu haram, wajib dia langgar. Tidak boleh dia lakukan yang haram, bayar sumpah. Bayar kafarah sumpah. Kan tidak boleh dia melanggar gara-gara sumpah. Terus? Atau untuk melakukan hal yang dibenci, maka dianjurkan untuk meninggalkannya. Dan adapun perkara yang mubah, maka wajib padanya penjagaan terhadap sumpah. Maka sepantasnya penjagaan terhadap sumpah dari meninggalkannya. Dari membatalkannya. Hint artinya membatalkan sumpah. Paham kan? Kalau dari hal yang mubah, kita bersumpah saya tidak akan makan daging kambing. Kan makan daging kambing apa? Mubah. Paham kan? Maka antum jaga sumpahnya karena itu masalah mubah. Walaupun kalau antum batalkan ya bayar kafarah sumpah. Kan yang mubah-mubah juga, yang sunnah-sunnah juga, yang haram-haram juga, yang wajib-wajib juga. Anda paham kan? Yang makruh juga. Jelas ini kan? Jadi tergantung. Terus. Wa yustadallu bihadhil ayati 'ala bihadhil ayati. Wa yastadallu bihadhil ayati. Jamak tak? Enggak jamak? Ada tambahan alif dan nun? Eta? Enggak, jangan kasih panjang. Ayati. Wa yastadallu bihadhil ayati 'ala al-qa'idatil masyhurati annahu idza tazahamatil masalihu qaddima ahammuha fahuna tanmimul yamini maslahatun wa imtithalu awamirillahi fi hadhil asya'i maslahatun akbar min dhalik faquddimat lidzalika thumma khatamal ayata. Kenapa selalu panjang ya? Thumma khatamal ayata bihadaini lismainil karimaini faqala wallahu sami'un ay li jami'il aswati alimun bil maqasidi wan niyati wa minhu sima'uhu li aqwalil halifina wa ilmuhu bimaqasidihim hal hiya khairun am syarrun wa fi dhamni dhalika at-tahdhiru min majazatihi wa anna a'malakum wa niyatakum qad istaqarra ilmuha indahu. Baik. Sampai situ. Wa yustadallu. Ndak? Fil mudhari. Hukumnya? Marfu. Marfu. Tanda rupanya? Dengan dhamma. Dhamma. Bihadihi. Jar majrur. Al-ayati. Badal naat atau bayan. Al-qa'idati. Jar majrur. Al-masyhurati. Naat ke qaidati. Baik, betul. Sampingnya? Anna. Harfu nasikh temannya inna. Hu. Isim anna fi mahalli nasbin. Idza
مفعول فيه ظرف. تزاحمت فعل ماض مبني على الفتح. المصالح فاعل. قدم فعل ماضي مجهول. أهم نائب الفاعل. ها مضاف إليه. ahsan. Ini kaidah nanti ya di garis bawahi. Fahuna sampingnya maf'ulun fi. hmm? Dzaraf. Dzaraf. Dorob bisa juga tadi yang barusan kita pelajari. Huna isim Isyarah. isyarah. Dipahamkan? Dia bisa dua irobnya. Dilihat dari menunjukkan tempat dorob. Dilihat dari dia menunjukkan. Paham kan? Menunjukkan. Paham kan? Isim isyarah. Betul. Hasan. Fahuna mana tadi? Tatmimu Mubtada. al-yamini Mudhafun ilaih. maslahatun. Khabar. Betul. Sampingnya. Wamtithalu Mubtada. awamiri Awamiri mudhafun ilaih. Allahi Mudhafun ilaih. fi Harful jar. hadhihi Majrur. al-asya'i. Badal atau bayan naat dari Hasan. hadhi. Betul. Sampingnya. Hasan. Maslahatun Khobar dari. dari taksmimu. Taksmimu. Enggak, dia sudah ada tadi maslahatun. Khabar tatmimu kan? Enggak. Jauh sekali. Itu sudah punya khabar maslahatun sebelumnya kan? Ini maslahat yang kedua ini. Imtisalu. Khabar dari Imtisalu. imtithalu ahsanta akbaru Naat. min dalika. Jar majrur. Betul. Sampingnya. Fakuddimat Fil madi majhul. lidalika. Jar majrur. Thumma khotama. Khotama fil madi. Betul. Al-ayata. Maf'ulun bih. Betul. Sampingnya bihadainil Jar majrur. al-ismaini Mudhafun ilaih. al-karimai. Al-ismaini. Nah, badal. Hah? Badal. Badal. Masa? Iya, Zid. Nah, Kenapa? setelah Zid? isim yang beralif lam setelah isim isyarah. Oh, isim isyarah ini hadaini. Alhamdulillah. Betul tahu. Al-karimaini. Nah, Apa? nah, Nah, faqala sampingnya. Wallahu. Allahu مبتدأ sami'un. خبر Ay li jami'i جر مجرور al-aswati. مضاف إليه. Alimun. خبر kedua Sampingnya. Bil maqasidi. Jar majrur. Wan niyati. Atof. Wa minhu. Jar majrur. Sama'uhu. Mubtada muakhar. Li aqwali. Jar majrur. Al-halifina. Mudhafun ilaih. Sampingnya. Wa ilmuhu. mubtada. Mubtada. Betul. Bisa juga atof ke sama'uhu. Bima qasidi. Jar majrur. Him. Mudhafun ilaih. Hal. Hal Huruf apa? huruf atau Nggak ada huruf atof hal. istifham. Istifham. Sampingnya ahsanta. Sampingnya hiya. Indah. Abu Dar. هي مبتدأ Mubtada khairun. خبر مبتدأ Am. أم حرف عطف Syarun. معطوف Wa fi خير dimni. في ضمن جر مجرور Dalika. مضاف إليه At-tahdiru. فاعل تحذير بدل تحذيره Ulang wa fi dimni. جر مجرور Dalika. ذلك مضاف إليه At-tahdiru. مبتدأ مؤخر Hasan. Mubtada muakhir. Kan jar majrur di depan.
Paham kan? Mubtada muakhar, ahsanta. Min mujazati Jar majrur. hi Mudhafun ilaih. wa anna Saudaranya inna. a'mala Isim anna. kum Mudhafun ilaih. wa niyati Atau ke majaziti. Majazi. mujazatihi. Gitu? Salah. Apa ini waniyati? Takdir selalu ke wildan. Nah, kasih temannya belakang. Maktu. Kenapa selalu ke antum Mik ya? Saya heran juga. Saya sudah menghindar tadi ke sana. Ke sini juga. Nah, apa? Maktu. Betul, atau ke A'malakum. a'mala. Betul. Sisa kenapa niyati? Kan amala namanya atop itu kan sama hukumnya tuh amala ini niyati. Seharusnya niyata. Majrur. Majrur atop ke mansub. Nah sudah lumayan lah di belakangnya. Ingat temannya supaya tidak salah lagi nanti. Tidak tahu juga sampingnya. Jamak muannas salim. Kenapa bisa dia? Kenapa kalau jamak muannas salim? Mansub dengan kasroh. Itu dia Wildan. Jadi ini a'mala kan jamak taksir. Tanda nasabnya dengan fathah. Niyati kenapa dikasroh? Padahal dia mansub. Karena dia jamak muannas salim mansub dengan tanda kasroh. Paham saudara? Itu dia. Jadi tergantung alamat i'rab. Betul. Belakangnya. Mu'ad. Nindak Mu'ad. Hafidhakallah. Qadde. Tanda fi'il. Istaqarra. Fil amar. Ah. Istaqarra. Qadde istaqarra. Fil mudhari. Ada huruf ana itu? Qad istaqarra. Kode dulu, siapa kode? Tanda fi'il. Tanda fi'il. Istaqarra. Fil madi. Fi'il madi. Tidak ada fi'il mudhari pakai alif. Terus tidak ada fi'il amr kemasukan kode. Nah, berarti kan tidak ada fi'il amr kemasukan kode. Oh gugur, fi'il amr gugur. Berarti sisa siapa? Fi'il mudhari atau fi'il madi? Fi'il mudhari harus ada ana itu. Tidak ada. Gugur. Sisa madi. Kan cara kita berpikir cepat. Iya, berpikir cepat. Fi'il madi. Al-ilmu. Al-ilmu. Ilmu. Fa'il. Dari Istaqarra. ha. Maf'ul bih. Ha. Ilmu tadi isim atau fi'il? Oh, mudhafun ilaiha. Baik. Baru ditanya ilmu itu isim atau fi'il. Langsung dia sadari. Salah. Mantap. Ha. Mudhafun ilaih. Indah. Jar majrur. Masya Allah. Mana huruf jar? Indah. Andi. Oh anda. Gitu. Maf'ul fi Ustaz. Hah? Maf'ul fi. Maf'ulun? Fi. Fi. Ahsanta mundir. Maf'ul fi. Betul. Hu. Mudhafun ilaih. Nah, lumayan. Jangan sembarang ngomong. Diketahui oleh masyarakat. Alhamdulillah. Hasan. Lumayan. Terjemahkan. Dan diambil dalil dari ayat ini terhadap kaidah yang masyhur. Itu anda garis bawahi. Kaidah setelahnya.
Karena beliau ulama usul fikih dan qawaid fikih sekaligus tafsir, banyak kaidah yang dikasih. Antum baca tafsir ini banyak sekali kaidah. Terus makanya di muqaddimah tafsir As-Sa'di ada kaidah tafsir. Terus Apabila berkumpul kemaslahatan, maka didahulukan yang paling utamanya. paham tak? Ini harus antum pahami baik-baik. Dalam hidup ini, kaidah dalam hidup. Kita diperhadapkan 2 pilihan, 3 pilihan. Ini dia. Idza tazahamat itu, tahu zahmat? Macet. Itu dibilang zahmat kalau di jalan itu. Iya, macet atau berdesak-desakan. Jadi maslahat saling berdesakan, mau antum ambil, mau antum lakukan, kedepankan yang paling penting. Di paling paham dah? Kedepankan, dahulukan yang paling penting. Contoh kita sebagai pelajar, kita ada puasa Senin Kamis, ada belajar. Kalau antum puasa Senin Kamis, tidak mampu berpikir belajar, ngantuk terus. Nah, sedikit-sedikit, begitu, ngantuk. Karena masalah perut, cacing di dalam. Iya, ngantuk kita, susah konsen dalam belajar. Kedepankan yang paling penting. Dipahamkan? Kedepankan yang paling penting. Apa itu? Belajar penting. Untuk sekarang ini. Antum bisa paham ini? Jadi tazahamat, ada maslahat banyak. Antum masuk masjid. Masuk masjid. Habis wudhu. Ada tahiyat wudhu, tahiyat masjid, ada sunnah wudhu. Kan begitu? Tapi majelis sudah mulai. Langsung kau duduk. Kedepankan yang paling maslahat. Jangan pikir sendiri. Saya harus masuk masjid, harus tahiyat masjid. Jangan pikir terlalu rendah begitu. Berarti kita tidak paham kaidah. Kalau tazahamatil maslahah. Maslahat saling berebutan ingin antum ambil. Kedepankan yang paling penting. Itu kaidah penting. Ini bukan hanya kaidah dalam tafsir. Tapi kaidah dalam fikih. Bahkan kaidah dalam kehidupan. Antum diperhadapkan 2 pilihan. Nanti keluar dari bahasa Arab. Langsung ada tawaran perempuan. Ada cantik. Kaya. Tidak punya agama. Tapi kaya, cantik. Tapi ada yang alhamdulillah. Tapi punya agama. Mana antum kedepankan? Yang maslahat untuk anakmu ke depan. Cantik itu nanti keriput juga. Iya kan? Keriput juga itu. Cuma nanti antum seorang ustadz. Iya kan? Antum mau pergi dakwah di rumah orang awam. Antum pergi keluar safari dakwah, antum khawatirkan anaknya di rumah. Dikasih apa anak di rumah? Tapi kalau yang beragama, aman kita pergi. Ada ibunya punya agama yang jaga. Antum paham ini? Ini namanya maslahat. Dipahami ini? Semua berebutan antum mau ambil. Wah sudah banyak lope-lope kasih. Dipaham kan? Nah itu. Yang kasih lope jangan diambil. Kan itu tawarkan dirinya. Wah rendah sekali. Cari yang tidak menawarkan diri. Paham ini? Itu namanya maslahat. Paham Haikal? Tiba-tiba datang komentar. Datang kasih lope di khutbah Jumat. Oh Masya Allah. Langsung jatuh hatinya. Sembarang toh. Iya. Lihat yang maslahat. Dipahami ini masalah? Ini kaidah kalau antum pahami baik-baik dan antum bisa amalkan sedikit demi sedikit dari sekarang. Bagus. Pokoknya yang paling penting dulu, baru berikutnya. Sama dalam belajar. Jangan terus sembarang belajar. Yang paling penting untuk antum apa? Jangan semangat, oh ustaz ini bagus ini. Enggak. Yang paling penting untuk antum apa? Begitu dulu. Itu selalu antum pikir. Itu yang selalu antum pikir. Apa yang paling penting untuk saya sekarang? Itu yang dikedepankan. Ini kaidah. Ini kaidah besar. Ini kaidah besar. Terus. Maka di sini bahwa penyempurnaan sumpah merupakan hal yang bermanfaat
pada maslahat dan melakukan perintah-perintah Allah pada perkara-perkara ini maslahatnya lebih besar dari hal tersebut. Paham tak? Kita praktek di sumpah. Menjaga sumpah ada maslahat. Kita disuruh menjaga sumpah. Hanya saja kalau kita jaga sumpah, kita meninggalkan yang lebih besar. Melakukan yang wajib, kan begitu? Antum pilih apa? Ya langgar sumpahnya, lakukan yang lebih besar. Jelas pembahasan sekarang? Praktek di sumpah, terus. Oleh karena itu didahulukan. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan dua nama yang mulia. Dan Allah Maha mendengar, yaitu seluruh suara. Maha mengetahui maksud-maksud dan niat-niat. Maha mengetahui maksud-maksud dan niat-niat. Paham tak? Allah Sami mendengar seluruh suara. Arab dan Ajam. Hewan dan manusianya. Seluruh suara Allah dengar. Dan Alim, Allah mengetahui maksud dan niat. Nah, terus. Dan darinya pendengarannya terhadap ucapan orang yang bersumpah. Di antaranya dia mendengar. Dan di antaranya dia mendengar orang yang bersumpah. Dan dia mengetahui. Dan dia mengetahui ucapan maksud. Dan dia mengetahui maksud yang bersumpah. Maksud mereka. Dan dia mengetahui maksud mereka. Dan ilmunya terhadap maksud-maksud mereka, apakah maksud-maksud tersebut baik atau buruk. Dan termasuk dari hal itu peringatan dari balasannya. Terkandung di dalam itu. Dan terkandung dalam hal itu peringatan dari balasannya. Dan bahwasanya amalan-amalan dan niat-niat kalian sungguh telah tetap ilmunya di sisinya. Baik. Telah ada ilmunya di sisi Allah. Allah tahu tentunya Allah akan membalas kita. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjut lagi di hari Senin ayat berikutnya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.